aku di sini dan sudah mengisi kuesioner sebelumnya yang sudah diajukan untuk kita melakukan konseling sebaya di sini. Juga teman-teman kan pasti sudah tahu ya kalau topik kita pada hari ini itu adalah tentang bullying. Oke, sebenarnya sebelum kita mulai konseling sebaya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan peraturan mungkin ya dalam konseling kita dari hari ini. Yang pertama itu kita boleh saling berbagi cerita, terus juga nggak boleh ada yang saling menghakimi cerita temannya masing-masing. Terus juga kita akan mungkin mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi gitu. Dan di sini juga cerita yang diceritakan oleh temannya itu hanya berakhir di sini, jadi tidak boleh diceritakan ke orang lain gitu. Jadi ada asas kerahasiaan dalam konseling kita hari ini. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi konseling, ada baiknya kita perkenalan dulu ya biar gampang untuk menyebut namanya. Perkenalkan, nama aku Erin Rahmawati sebagai fasilitator dalam konseling kita hari ini. Itu bisa dari sama-sama. Nama aku Alisa Widiarinti, bersama kita Alisa. Nama aku Aulia. Nama aku Tiara. Nama aku Sita. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita bisa masuk langsung ke susunan konseling kita nih. Mungkin dari teman-teman apa tahu nggak sih apa itu bullying? Bully itu ya misalnya kekerasan atau omongan jahat yang nggak bisa diterima sama kita. Itu ya, jadi bully itu adalah perilaku negatif yang bisa berupa verbal maupun non verbal. Jadi dia berupa kekerasan fisik, kayak memukul, menjambak, terus juga ada kekerasan non verbal yang berupa perkataan gitu, kayak ejekan, molokan gitu. Sebelumnya mungkin kita bisa langsung sharing aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah jadi korban bully atau pernah dibully oleh orang lain? Oke, mana biasa? Bisa cerita ya tentang pengalaman itu sebetulnya dari zaman aku SMA itu aku anak pindahan, jadi aku sebetulnya SMA dulu dari SMA lama ke SMA baru. Nah di SMA baru ini aku waktu itu kita masih COVID, jadi masih banyak sekolah dari rumah, kayak Google Classroom segala macam. Jadi buat perkenalan itu agak susah karena paling cuma memperkenalkan diri di grup kelas, terus udah nggak ada apa-apa. Nah aku itu dulu sebetulnya bukan orang yang terlalu tertutup dan aku selalu berusaha menyelidiki. Cuman karena waktu itu entah kenapa susah ya, karena aku pribadi lebih suka ngomong langsung di depan muka orang daripada lewat chat yang nggak bisa tahu mereka itu kayak mana. Jadi aku kesulitan sendiri buat di chat itu dan kayak malu aja gitu. Nah singkat cerita, pas udah mulai masuk, udah mulai kayak new normal, dan bukan new normal sih, tapi kayak apa ya, masih masuknya selang-seling gitu ya, masuknya selang-seling gitu. Nah itu kan aku waktu masuk udah bisa tuh kenalan sama teman-teman. Nah cuman ternyata entah mungkin ekspektasi gue ketinggian atau gimana, aku nggak tahu apa yang gue harapkan, tapi yang aku kenalan dan aku kira asik kita bakal jadi teman, ternyata nggak semudah itu buat diajak apa ya, kayak kenalan atau
Jadi mungkin mereka malu atau mungkin apa, aku juga nggak tahu, tapi aku juga bisa dekat gitu sama mereka. Sampai akhirnya udah mulai normal, aku kira bakal berubah, tapi ternyata enggak juga. Aku malah jadi punya pikiran kayak aku takut jangan-jangan mereka ini setelan semua. Dan ya memang karena aku masuknya bukan dari awal semester, jadi aku nggak masuk dari SMA kelas 1 tuh. Di SMA kelas 1 aku nggak masuk dari kelas 1, tapi aku masuk ke kelas 2. Jadi aku punya pikiran jangan-jangan mereka ini udah setelan semua. Jadi aku takut kalau aku tiba-tiba nimbrung, ntar mereka yang apa sih orang ini gak diajak loh. Nah, jadi aku lebih banyak sendirian, dan kalau misalkan aku hampir gak pernah ngomong gitu. Kecuali kalau misalkan memang dia harus aku buat buka suara, tapi kalau kebanyakan aku nggak ngomong apa-apa di kelas itu mungkin sekitar 2 setengah. Jadi pembuliannya itu sebetulnya pas mungkin mau naik kelas 3. Sebenarnya dari kelas 2 semester genap itu tuh kayak aku lebih, mungkin aku aja yang lebih banyak menyendiri. Dan entah kenapa kayak karena aku sendirian, jadi orang-orang tuh melihat aku tuh kayak sombong atau apa ya, kayak karena aku sering nangis juga, jadi aku sering diomongin, dan aku lebih sering diomongin sama guru kayak jangan terlalu sensitif, jangan masa mau kayak gini terus gitu, kayak kan manusia malu sosial gitu, kayak saya bilang gitu lah ya. Manusia kan malu sosial, jadi kamu nggak bisa sendirian, kalau sebelum terkait teman manusia harus gitu lah. Nah, pas kelas 3 itu aku sebetulnya punya teman dari aku itu kelas PS1, aku punya teman dari PS2. Nah, dia satu-satunya orang yang aku anggap teman waktu itu, dan dia satu-satunya orang yang apa ya, kayak sebetulnya pas kita jauh, tapi dia rela gitu tiap hari nyamperin aku jadi istirahat, jadi aku nggak pernah sendirian lagi. Cuma kalau misalkan lagi nggak ada siapapun, aku biasanya diem aja kan. Dan entah kenapa ada satu orang di kelas itu yang aku nggak tahu dia tuh apa, tapi kok kayak dia tuh nggak suka sama aku gitu. Nggak sukanya itu kayak karena dia aku kan waktu itu ada pelajaran bahasa Jepang, dan aku karena suka sama bahasa Jepang, jadi aku pokoknya paling semangat kalau udah lagi pelajaran itu. Nah, waktu itu aku pernah kayak ngomong sesuatu, dan tiba-tiba ada orang yang kayak ngejek itu kayak aku lagi ngomong apa, terus dia kayak gitu, kayak gibberish gitu, dan satu pas ketawa. Terus itu aku kayak malu banget digigit. Jadi aku dari situ belajar buat mungkin aku jangan terlalu mencolok, kasih spotlight aja ke mereka, aku nggak ada di bawah aku gitu. Waktu itu juga pernah orang ini tuh, itu sebetulnya bukan orang yang aku sebut, tapi orang lain. Tapi kalau untuk yang orang ini tuh dia, aku nggak tahu kenapa, tapi dia kayak jadi dia itu kayaknya pas pertama kali kita ngobrol ada jadi dia tuh kayak berharap, dan aku belum bayar uang itu, dan aku pengen bayar ke dia, tapi dia malah kayak udah
nanti loh gitu, nggak enak gitu nadanya kan. Terus habis itu aku kayak oh iya oke, aku tungguin. Terus pas aku balik badan ternyata orangnya udah hilang gitu, dan aku ngerasa dia tuh ngindarin aku banget gitu, kayak parah gitu loh dia tuh ngindarin aku. Jadi aku kayak karena aku udah eh, capek dan aku udah takut, jadi aku minta tolong temanku, kamu sih kamu kasih uang ini ke dia ya, aku ini ya akhirnya teman saya kasih terus. Aku kira udah cuma hari aja, karena aku ini kayak mungkin dia capek, mungkin dia apa gitu lagi nggak enak kali kamu atau apa gitu. Tapi ternyata berlanjut di sekolah itu dia tuh kenal apa, aku nggak apa-apain, tapi dia itu tipe orang yang kalau ngomong gede-gede dan bakal ngomong apapun yang dia mau ngomongin. Jadi aku nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba dia ngomong gede-gede, dia itu aneh loh. Dan aku kayak aku tahu dia ngomongin aku karena sebelumnya kita itu lagi ngomong sesuatu, kita kayak sempat bertukar cakap sedikit, terus habis itu dia pergi, terus aku diam, terus habis itu dia kayak ngomong dia tuh aneh loh. Jadi aku tahu dia tuh juga itu aku. Ya jadi kayak gara-gara dia, aku merasa dia orang yang lumayan berpengaruh dari cara dia ngomong, cara dia ya gitulah ininya sama aku. Kayak merasa terintimidasi kalau misalkan bahkan ngeliat muka dia aja aku takut. Nah, aku pikir waktu udah SMA nya udah gitu kan, kayak ya udah berlalu gitu. Mungkin aku bisa dapat teman waktu kuliah, aku pikir begitu. Maksudnya kayak ya udah kalau udah the graduation udah gak ketemu lagi, pasti nanti di kuliah punya teman. Aku pikirnya begitu pas aku. Tapi ternyata susah ya, maksudnya kayak ternyata pas semester 1 hal yang bikin aku takut yang selalu bawa masalahku itu adalah kalau misalkan kita harus berkelompok ngerjain tugas kelompok gitu. Dan aku kayak karena dulu kebiasa kalau ada tugas kelompok itu aku ngomong ke guru kayak Bu atau Pak, kalau saya kerjain sendiri aja boleh. Dan kebanyakan mereka bilang boleh. Jadi aku hampir gak pernah kerja kelompok. Kalau kerja kelompok aku selalu sendirian, boleh. Nah aku dibilangin sama kakakku yang bilang, kakak sepupu dia kalau dia itu beda. Dan dosen itu beda sama guru. Jadi aku kayak mikir aja gitu kayak oh iya kuliah itu beda sama sekolah, dosen juga beda sama. Jadi apakah aku bisa melakukan hal yang sama kayak gitu, dan apakah aku mau melakukan kayak gitu terus menerus sampai aku mati gitu kayak selalu itu sendirian. Ya enggak, tapi aku juga nggak bisa melakukan apa-apa karena aku lebih udah terintimidasi rasa takut. Kayak aku udah choose duluan kalau misalkan aku coba kelompok, dan aku di sana tuh dulu sama siapapun. Aku cuma takut itu terlalu lama, jadi aku kayak kesulitan di situ. Efek dari aku selalu sendirian dan gara-gara temen yang bisa dibangun tapi kenalan yang tunggu ya, jadi takut buat kenalan. Maksudnya kayak aku takut ada lagi dia gitu. Jadi aku mungkin sampai sekarang aku masih merasa kayak susah banget buat nyari kelompok atau kayak cuma nanya dia kayak aku nggak bisa kelompok. Mungkin itu bagi orang gampang aja gitu kayak aku selalu bilang nggak apa-apa loh, nggak apa-apa
tuh pernah ada di posisi seperti itu dan aku nggak mau itu terulang untuk kedua kalinya. Jadi aku memilih untuk hati-hati banget jangan sampai itu terulang lagi karena aku nggak mau itu sakit itu nggak mau gitu. Itu sih. Terima kasih Alisa untuk pertanyaannya. Berarti fokus masalah Alisa itu tadi tentang ancaman ya, ancaman dari orang lain terhadap harga diri Alisa sendiri. Berarti sekarang Alisa kalau dapat tugas kelompok yang harus membuat kelompok gitu, Alisa merasa apa? Coba semua cemas karena aku harus mencari aku punya pemikiran mereka nggak mau menerima aku. Berarti takut untuk ditolak tidak? Iya, takut ditolak bukan ngapain. Untuk yang masalah kenalan Alisa tadi itu dia emang sering gitu setiap harinya atau cuma beberapa kali apa di situasi tertentu aja gitu. Kalau ngomongin setiap hari itu nggak cuma tapi dia tuh kayak kalau aku bilangnya dia itu kalau kita interaksi itu meninggalkan bekas gitu lah buatku ya personally. Kayak secara personal aku merasa itu tuh nusuk di aku gitu kalau misalkan kita ada sesuatu maksudnya kayak iya kayak interaksi itu bukan interaksi kecil karena dia kayak aku bilang tadi dia tuh kayak cara ngomongnya itu juga ya keras jadi kayak aku takut jadi kayak waktu itu pernah karena aku lagi gak enak badan dan aku lagi sedih gitu sedih jadi kan aku kelihatan teman sedihnya apalagi kan aku sendirian kan mau jalan. Nah waktu itu ada guru yang tanya kamu kenapa terus habis itu dia itu kayak ngomong gede-gede gitu loh kayak kenapa dia harus ngomong gede-gede sih dia apakah dia ngomong kayak gitu sengaja biar satu masuk tahu karena dia ngomong kayak ada masalah hidup kali bu aku tahu itu mungkin bercanda tapi karena aku waktu itu perasaanku nggak mau bercanda jadi aku offended gitu kayak aku malah malu digituin karena satu pasti tahu aku lagi punya masalah dan karena dia ngomong kayak gitu keras yang jadi ketawa aku nggak tahu karena aku udah berapa kali aku diketawain keras gara-gara aku itulah gara-gara dia. Untuk cara respon Alisa sama kamu itu Alisa respon sama itu Iya bagus aku nggak bisa melawan aku lebih kasih sebetulnya karena dia lebih besar dari aku badannya maksudku kayak dia lebih tinggi beneran lebih tinggi lebih besar suaranya lebih lantang dan lebih dekat sama teman-teman maksudnya kayak dia tuh bisa dibilang berpengaruh jadi aku nggak bisa apa-apa kayak aku sadar diri aku tuh nggak bisa apa-apa dan aku lemah posisi di situ jadi kalau misalkan aku melawan aku nggak mungkin menang jadi aku kayak jadi keset adalah diijek-ijek. Selain malu sama takut tadi Alisa kira-kira ada dampak lain nggak yang kamu rasain dari pembulian? Kayak apa contohnya? Misal kamu kayak tadi kan kamu bilang kamu merasa malu gitu kan kalau dia ini terus juga kamu merasa takut kalau kamu berkelompok atau kita lagi ngegrup gitu. Nah setelah itu ada dampak lain nggak misal buat diri kamu sendiri gitu. Kamu jadi lebih sikap kamu jadi lebih penyendiri dari sebelumnya atau kamu justru mau buat beradaptasi lagi? Sebenarnya aku tuh merasa ada orang karena di satu sisi aku tahu apa yang aku lakukan itu salah
aku juga nggak bisa gitu ya buat seketika berubah seperti ini. Maksudnya aku tahu manusia sosial, aku tahu yang aku lakukan ini nggak seharusnya seperti ini gitu. Maksudnya kayak pasti ada cara lain yang bisa dilakukan. Tapi aku juga nggak bisa gitu. Maksudnya kayak kan aku merasa nggak berdaya gitu, nggak berdaya untuk berubah gitu sih. Mungkin dari semua itu kira-kira mana yang mau kamu selesaiin duluan, rasa mana yang mau kamu selesaiin duluan, mungkin rasa takut tadi atau rasa malu atau justru ada rasa lain yang mau kamu selesaiin di dalam diri kamu. Kayaknya yang paling kuat sih karena itu mempengaruhi apa ya, hampir mempengaruhi keseharian aku. Karena kan kita kayak masih harus bikin apa namanya berbuat kelompok gitu kan. Karena itu berpengaruh banget ke situ, jadi aku mau menyelesaikan apa ya kayak emotional anxiety yang ada di dalam diriku ini kayak aku mau menghilangkan takut itu gitu, takut tidak diterima itu. Kayak berarti kan yang jadi fokus kita di hari ini gimana caranya kamu bisa hilangin itu rasa takut dalam diri kamu biar kamu bisa beradaptasi di kelompok, dalam bentuk kelompok, kita bisa menyelesaikan kuliah kamu gitu ya. Jadi kan mungkin itu bisa mempermudah jalan kamu juga buat kita selesai bareng-bareng di universitas ini gitu. Sebenarnya aku malu aja gitu cerita ini ke kalian karena kan udah lama ya kejadiannya, tapi benar itu kayak berdampak ke sekarang, jadi aku kayak merasa lemah aja gitu ya. Kalau sekarang ngomong sama kalian dan aku kayak udah kepikiran pasti mereka bikin apa sih orang ini kayak masa kayak gitu aja apa namanya masih banget karena itu di awal aku tuh sebetulnya tumbuh di keluarga yang kalau misalkan aku di atau dibully gitu ya dari itu aku selalu ngitungin kalau kamu dibully lawan balik ambil satu gitu kan apa namanya kasarnya ambil satu gitu pokoknya lawan balik tapi aku nggak bisa dan aku merasa kayak lemah banget ya kayak gitu aja nggak bisa masa kayak gitu aja kayak gini. Teman ada yang menghadapi bilang tentang Kalesa atau Sebenarnya yang kayak aku bilang tadi, kamu takut mendengar cerita kayak merasa kayak kita ini yang mendengar dia aneh banget sih orang itu. Sebenarnya itu tergantung orang yang mendengarin sih, justru bakal lebih ngerti kamu atau malah ya kayak temen kamu mendengar gitu. Jadi ya masalahnya tuh bukan di kamunya, wajar aja kamu jadi tertutup karena ya dari awal pun mereka yang udah menutup diri gitu loh. jadi kayak gitu malah bagus kamu cerita gitu ke orang lain, jadi kayak kamu nggak ada beban di pikiran kamu gitu, jadi kamu punya beban kan itu juga salah satu kamu untuk membuka diri gitu kan, jadi kamu oh ternyata aku bisa ya cerita gitu, berarti nggak harus menutup diri terus gitu. Terus kamu cerita gitu kan kamu bisa tahu tanggapan teman-teman kamu gimana kan soal cerita kamu kayak gini. Kalau misalnya kamu gak cerita ya nanti orang-orang mikirnya ya kamu tertutup gitu. Kalau misalnya kayak gini cerita kan jadi orang tahu apa sih alasan kamu tertutup ke orang lain gitu. Padahal ya bagus cerita itu. Dan jadi kamu gak usah merasa takut orang kalau dengar itu aneh ya ceritanya enggak.
jadi aku juga tuh bisa belajar gitu loh menghargai orangnya. Oh ternyata sebenarnya tindakan kecil kayak gini tuh berpengaruh ya buat orang lain. Walaupun mungkin di diri dia kayak cuma tindakan kecil sih, cuma kayak gini doang. Tapi kan kita belum tahu buat orang lain kan. Ternyata kita dapat pandangan dari sisi orang lain itu kayak dengan kata-kata kayak gini. Aku merasa mungkin sedih ketika teman aku ngebully aku gitu. Mungkin alasan bisa coba itu. Aku merasa sedih waktu teman aku membuli aku. Alasan juga bisa coba kayak tadi kan alasan takut untuk membuat kelompok gitu. Itu juga bisa. Aku merasa sedih waktu teman aku membuli aku. Aku juga merasa aku merasa takut buat masuk ke kelompok atau bikin kelompok baru. Misalnya masuk ke kelompok itu Yang tadi yang mengenai ancaman kayak dan aku merasa terancam ketika harga diriku dianggap rendah. Oke, jadi masalah tadinya Alessa merasa sedih ketika Alessa dibully dan Alessa juga merasa takut ketika mendapat ancaman dari ancaman terhadap harga diri Alessa ini. Sekarang aku bertanya nih Alessa, kira-kira apa yang kamu rasakan tentang rasa takut, rasa malu yang kamu alami pada saat itu? Harga diri kamu merasa direndahkan juga ya? Apa ya sebetulnya ada aku mau bilang ini aku nggak tahu ini benar tapi aku merasa cemas karena itu ketakutan bersekutu maksudnya aku merasa itu nggak ada sebetulnya jadi makanya aku mikir itu cemas saja tapi kalau aku takut ya itu harga diriku terancam. Jadi apa kamu kira-kira kamu tuh bisa marah gak sih sama saya? Kayak kenapa aku harus begini, kenapa aku harus mengalami ketakutan ini? Sebenarnya daripada aku marah jujur aku lebih marah ke aku sendiri karena kayak aku merasa buat orang yang lain karena yang mengalami dan aku harusnya bisa lebih tanggap, bisa lebih kuat, bisa lebih pokoknya aku marah sama diriku kenapa aku kayak gini gitu daripada aku marah aku mungkin malah bertanya-tanya kenapa dia begitu aku tapi aku nggak bisa marah dia kayak aku lebih marah diriku sendiri kenapa aku nggak bisa gitu mengungkapkan apa yang ingin aku ungkapkan aku nggak bisa apa yang membela diriku sendiri aku nggak bisa. Jadi Alisa tuh merasa seharusnya aku tuh gak mengalami itu gitu ya. Aku gak mengalami apa yang Alisa alami yang kayak pembulian itu mungkin. Padahal kan Alisa tadinya dari cerita sebelumnya kan Alisa mau tuh untuk berteman dengan siapapun gitu kan. Gak ada yang kepikiran buat aku bakal dibully gitu-gitu. Oke, mungkin untuk sekarang kita fokus ke tadi rasa takut dan rasa malu terhadap takut untuk direndahkan harga dirinya Alisa. Oke, mungkin setelah sesi tadi kita akan lebih dari titik masalah Alisa itu sebenarnya rasa takut dan rasa malu dan rasa cemas ya. Nah, sekarang kira-kira perubahan apa sih yang pengen Alisa rasain terhadap masalah-masalah Alisa ini? Aku pengen aku nggak ya kayak nggak lagi
lebih ke masuk kelompok ya. Kalau aku tuh sebetulnya pengen banget balik ke kayak anak kecil yang kalau ketemu kayak kamu suka warna merah, aku juga suka warna merah, temenan yuk. Aku pengen banget bisa kayak gitu lagi, kayak aku nggak perlu mikir-mikir lagi kayak dia mau nerima aku ya gitu sih. Aku lebih bisa percaya gitu kalau nggak terlalu fokus ke yang bukan dulu lah. Oke, itu tujuan yang bagus dan realistis juga ya. Karena kan mungkin selama Alisa berteman dari SMA sampai sekarang itu mungkin belum ada yang benar-benar seperti itu di hidup Alisa. Mungkin emang siapa tahu dalam menuju akhir atau seterusnya ya Alisa bisa menemukan orang yang kayak tadi yang aku suka warna merah, aku juga suka gitu kan, berarti kan sama-sama excited dalam suatu pertemanan. Oke, mungkin selanjutnya boleh ceritain enggak, mungkin dalam waktu dekat ini masalah yang ada hal baru atau masalah baru yang mungkin berkaitan dengan masalah biasa gitu, ada nggak? Ya itu sebenarnya kalau kita harus berkelompok lagi ya, kalau misalkan ya itu sih itu aja, kayak kalau misalkan harus berkelompok ya aku masih susah buat nanya ke orang dari kelompok kamu karena datang duluan gitu kayak nggak diterima. Kira-kira pas Alisa minta kelompok nih, respon Alisa yang untuk berkelompok itu gimana? Apakah dia menerima atau mungkin ada respon lain yang mungkin kita nggak tahu? Kalau selama ini sih dari sekolah ini kalau menerima, kalau menolak itu menolaknya wajar. Aku udah full nih orangnya, udah nggak bisa aku sendiri ya gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada yang dalam apa aku nggak akan menerima kalau misalkan aku memberanikan diriku untuk nanya gitu kayak aku pernah cerita sama kamu boleh. Berarti kan dalam menjadi kelompok pun Alisa harus punya keberanian dari dalam diri untuk nanya kan. Dan itu apa ya, menurut aku udah jadi suatu langkah bagus lah. Alisa udah berani nanya gitu, maksudnya nggak yang menjadi diam justru gitu. Jadi Alisa bisa apa ya, berani gitu buat mulai duluan, jadi nggak yang menjadi pribadi yang justru lebih pasif di dalam menulis. Kayak mungkin emosi apa sih yang paling kuat yang Alisa rasain ketika Alisa minta buat bergabung ke kelompok pada saat ini? Takut dari tadi ya, lagi ke rasa takut. Lalu kayak ada rasa lain nggak, bisa kayak cemas kayak kalau aku ada di kelompok nilai aku gimana, mungkin ada rasa itu juga. Ada kayak karena aku mulai punya pikiran kayak kalau untuk sekarang aku udah punya pikiran, aku udah gede, aku tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu mau, aku harus berani. Kalau kamu nggak berani, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Ya aku kayak ya ibaratnya kayak menelan bulan-bulan rasa cemas dan takut buat nanya. Mungkin dari beberapa tadi cemas dan kira-kira yang lebih dominan atau yang paling kuat itu rasa takutnya atau rasa cemas?
gimana bilangnya ya, kayak kan aku takut nggak diterima, tapi kan aku nggak tahu gitu loh aku bakal diterima apa enggak, itu jadi masuk ke mana bingung juga. Mungkin lebih ke rasa takut ya, karena kan kamu udah bilang kalau kamu takut gak diterima, dan itu kan kalau kamu takut dari mulai takut aja kan kamu nggak bakalan nanya kan pasti. Jadi mungkin perasaan cemasnya bisa disetkan di kedua. Ya, Dari rasa takut itu mungkin langsung ke kamu cemas, gimana nanti nilai aku kalau aku gak diterima. Jadi dari takut ke cemas, mungkin yang bagian dari takut. Berarti hal apa yang paling membuat Alisa takut dari gak diterima tadi? ya nggak diterima berarti sama dengan tidak memenuhi standar sosial, maksudnya kayak karena manusia itu karena manusia itu makhluk sosial, jadi aku merasa kayak kalau aku sendiri terus jadi aku ya tidak memenuhi standar sosial itu, maksudnya kayak lemah amat sih nyari teman aja nggak bisa. Kalau kamu nggak diterima berarti nggak ada yang suka sama aku gitu. Apa sih arti rasa orang nggak suka ke kamu? Kayak misalnya apa arti orang itu nggak merasa dia nggak suka sama kamu? Nah, Apa yang dia lihat gitu. apa arti dari Kalau orang nggak suka sama aku itu karena aku ngerasa kayak aku itu manusia paling buruk sedunia. Jadi mungkin memang terkesan drama banget guys, cheesy banget, tapi memang aku kalau orang aku ngerasa berarti yang salah aku, bukan dia yang salah. Jadi aku ngerasa kayak berarti aku ada yang salah, berarti aku ada yang enggak yakin, ada di diriku yang tidak diterima, karena aku ngerasa kayak kalau aku melakukan kesalahan ya aku yang salah, maksudnya kayak bukan orang yang salah tapi aku gitu loh. Seorang nggak mau benar aku, tapi aku mikir pantas aku nggak mau benar sama gue gitu, karena dia apakah nggak akan begini selamanya. Tapi habis itu kayak karena aku orangnya lumayan avoidant, jadi aku kayak ya udahlah, mikirnya nanti gitu. jadi yang paling ngeganggu pikiran Alisa itu ya rasa nggak disukain. Aku kalau Iya. merasa nggak suka sama Kayak apa ya, aku nggak suka kalau ada orang yang ngerasa dirinya kurang, maksudnya kayak sebetulnya aku kalau ada orang yang ngerasa ini apa aku tuh berusaha untuk melihat kamu tuh ada baiknya, tapi aku ini munafik karena aku bisa kayak gitu ke orang, tapi aku nggak bisa kayak gitu ke diri aku sendiri. Kayak aku tidak menerima kalau aku itu ada bagusnya, karena kita nggak bisa melihat kayak ibaratnya di depan cermin, kita nggak bisa melihat kita itu, kita cuma bisa melihat di luar kan, tapi kita nggak bisa melihat kita itu orang seperti apa gitu. Kita harus butuh orang lain yang tahu gitu loh ya apa yang bagus dari kita. Nah masalahnya aku itu gak terlalu suka nanya karena aku punya pikiran ngapain minta validasi terus ngemis banget kan seperti itu sih. Kalau misalkan ada orang yang sedih karena dia nggak percaya diri, karena dia nggak percaya diri, aku pasti kayak auto gitu loh, kayak enggak, kamu tuh nggak kayak gitu, maksudnya kamu tuh ada bagusnya gitu loh, dan aku bisa mengatakan 1001 kalimat afeksi buat orang itu, buat yakin kalau dia itu nggak seburuk itu. Cuman masalahnya
aku nggak bisa kayak gitu ke diri aku sendiri karena aku tuh udah tahu gitu aku ini orangnya buruk, jadi aku tuh nggak bisa buat memberi afeksi itu ke diri aku sendiri gitu. Itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lebih kalau dari itu aku tuh kadang suka di notice ya ketika aku Kenapa? karena waktu itu ada pelajaran apa gitu ya kuliah apa kamu menjawab dengan dosen itu kayak pak Iya betul, karena kamu udah mencolok di situ. Hah? Dulu kamu sih, bukan mencolok dalam artian yang kayak teman SMA kamu gitu ya. Iya. Kita bisa nerima kayak, oh ternyata Alessia tuh nggak segini loh. Karena kamu terlalu banyak menyikapi ya, kamu terlalu banyak diam. Padahal kalau kamu mau membuka diri kamu tuh ya, di situ. Jadi orang lain itu melihat kamu. Jadi kamu kalau untuk sekarang ya tunjukin kalau kamu bisa, kamu harus tunjukin itu. Dari membuka diri butuh validasi itu menurut aku hal yang wajar ya, kayak ya kedepannya kamu bakal percaya diri gitu, cerita ke orang yang menurut kamu itu bisa menerima diri kamu dulu lah gitu, baru selebihnya kamu bakal bisa ya tuh berkelompok, bangun kelompok sendiri gitu lah gitu. Kayak Tiara sama ajaran aja kagum kan, jadi nggak semua orang itu pikirannya sama dengan kamu kan merasa kamu malu gitu, nah tapi kan dari sisi orang lain tuh mereka kan kagum kan dengan kamu, jadi mulai sekarang tuh kita ya nggak usah kayak harus ada kata malu itu, kalau misalnya kita benar ya kenapa kita nggak berpendapat gitu, jadi jangan malu-malu sekolah. kan ada salahnya kalau kamu nyoba nulis karena gak ada salahnya kalau kamu nyoba jadi kayak ya orang lain kan sama kamu beda gitu kan orang lain bakal kamu kayak ternyata ada satu keren ya Nih buat apa-apanya yang kalian dari aku lah. Kita kan beberapa kali ketemu sama kamu ya, kayak Alessia enak ya gitu, kayak kita nemuin sesuatu di kamu itu yang beda, karena kamu nggak ngeliatin itu ketika kita ya biasa aja di kelas gitu loh, paham nggak? Jadi orang itu tuh perlu perlu pendekatan yang lebih dalam gitu, biar tahu kamu cara aku berteman tuh sama orang lain kayak gitu ya. Aku lumayan punya banyak teman, mereka kalau melihat aku ya awalnya Tiara ini apa sih, galak banget mukanya serem gitu, tapi ketika berteman mereka kayak lo enak ya gitu, nggak kayak yang dulu pertama kali buat itu loh gitu. Jadi mungkin Alessia harus, menurut aku lebih berani aja untuk mendekat gitu ya, karena yang kita butuhin itu dalamnya Alessia gitu loh. Jadi Alessia harus lebih berani pendekatan gitu, biar mereka pun tahu oh Alessia itu kayak gini. Kayak kamu kemarin waktu jadi konselor itu, waktu bikin video itu nanggepinnya enak banget, bikin orang lebih tenang gitu loh. Yang mereka butuh itu dalamnya kamu, mereka tuh harus tahu dalamnya kamu untuk mereka itu lebih dekat ke kamu gitu. Jadi pede aja. Iya, bahkan kemarin kan aku bisa nangis kan, mungkin aku nangis kalau pembawaan kamu itu yang biasa aja, yang kaku gitu loh. jadi kamu jangan pulang jangan mungkin kayak gitu loh Ya kalau kamu tuh bisa ngasih rasa nyaman gitu. bisa punya apa ya yang bisa bikin orang itu merasa nyaman aman gitu kalau cerita ke kamu jadi ya nggak ada salahnya kamu membuka diri jangan ikutin pikiran kamu yang justru malah bikin kamu di defense dari orang-orang jangan dari kamu menurut kamu nih Alessia apakah rasa takut rasa cemas itu bisa langsung muncul ketika kamu ketika kamu mengalami situasi untuk kamu kelompok atau masuk ke dalam suatu kelompok. Oke, kalau misal ada nih orang lain yang
mengalami hal mungkin yang sama sama kamu kayak pada saat aku diterima di dalam satu grup gitu. Kira-kira apakah menurut kamu orang itu merasa bakalan sama seperti kamu? Aku mikir bahwa karena aku pernah ada di posisi seperti itu, aku nggak pengen orang lain ada di posisi yang sama, karena aku tahu gimana rasanya nggak punya kelompok dan takut buat masuk kelompok. Jadi kalau misalnya kayak gitu juga, dan aku kayak tahu orang itu sama kayak aku, ya aku tenang aja sih. Berarti kan itu menurut pikiran masing-masing ya sebenarnya. Jadi kan bukan hanya kejadian yang menentuin perasaan kita, tapi keyakinan juga atau isi pikiran kita itu juga menentukan kita kejadian itu bakalan jadi seperti apa kalau kita yang ngalamin. Jadi kan ya balik lagi tadi ketika kamu mikir kamu gak diterima, kamu takut gak diterima orang, tapi justru tadi teman-teman yang lain kan ketika kita sama kamu itu kan mengalami hal yang beda dan memikirkan hal yang beda justru dari kamu. Yes. Mungkin ketika kamu nggak bisa diterima, mungkin ketika kamu takut untuk diterima di satu kelompok, kira-kira apa yang kamu katakan ke diri kamu sendiri? Mungkin jadi mungkin mereka mereka udah sekolah, maksudnya kayak mereka udah punya kedekatan emosional yang aku gak punya, dan aku takut buat merusak kayak apa ya, lingkaran nih, kayak kalau aku masuk aku ini apa gitu loh, kayak titik sama lingkaran kan sama kalian, makanya aku ya gitu sih, kayak aku nggak mau menunjukkan apa yang mereka punya, apa yang udah mereka bangun. Jadi aku mikir kayak terus aku gimana, tapi aku nggak ada jalan keluar. Gimana kalau kita coba ulang, kalau ternyata kamu benar-benar ada yang bermaksud yang mau, gimana kalau pemikiran kamu yang tadi kamu pikirkan orang lain, kamu juga jadi orang lain suka sama aku, yang mungkin bisa dengar cerita mereka dan mereka cerita sama mungkin kamu bisa coba ubah tadinya orang yang tidak suka sama kamu jadi suka sama kamu. Nah, kira-kira kalau kamu memiliki ubah tadi, kira-kira apa yang kamu rasain? Mungkin lebih dari aku membatasi diri sendiri. Ternyata itu setelah apa yang aku pikirkan itu tidak 100% benar. Mereka ada
merasa apa yang lebih beban kayak kamu terus percaya bahwa ketakutan kamu itu mungkin bisa kurang dari diri sendiri atau mulai percaya oh aku pantas loh punya kebenaran. Nah, apakah kamu mau coba nih buat melatih diri kamu dari Kalau misalnya kamu coba untuk membuat kesadaran kamu, kamu juga sendiri kok kan. Kayak tadi tuh ada kita yang bisa dengerin kamu, jadi kamu jangan merasa takut lagi. Jadi kita bisa kok membantu kamu untuk mengubah pikiran itu. Iya. Nah, kalau kamu yang sehari-hari ada itu kamu itu ada mungkin kalau dilihat memang masing-masing itu di kelas punya sekolah masing-masing ya. Tapi kalau dilihat lagi mereka tuh orangnya emang kayak di bagian ngajarin kita kalau kita berkesalah ya, terus dia bagi teman-teman ada kayak kami sebanyak lagi itu enak-enak gitu loh. Jangan takut itu jadi belajarkan buat apa ya bisa terbuka sama lain. Jadi nanti ketika kalau udah lulusnya dari nilai, jadi kamu bisa membawa diri kamu ini yang baru gitu loh. Kamu yang udah gak takut bergaul lagi, buka obrolan, buka apa baru, buka eksperimen apa. selanjutnya aku nanya apakah realistis kalau semua orang itu harus patuh? Nah, enggak. Terus apakah ada orang yang orang baik tetap diejek? Pasti kan ada. Nah kalau gitu kan apakah mungkin diejek, mungkin kayak tadi diberikan itu otomatis membuat orang itu gak berhati mungkin teman-teman di sini ada yang diejek atau mungkin di orang itu ada Iya, aku pernah sih diejek, tapi kalau misalnya aku ngeliat ejekan itu ya kayak oh ternyata ejekan itu gak berarti sih buat aku, karena kan aku gak seburuk apa yang mereka pikirkan. Kan yang tahu diri aku tuh ya aku. Aku juga pernah diejek. Itu dulu waktu SMP diejek. Bukan aku kan gede banget ya. Terus panggilnya tuh bagus. Terus orang tuh bilang untung. Terus sempet marah. Terus sampai sekarang itu malah jadi malah melekat dia gitu loh. Kayak aku cuma nggak buruk aku kok. Tapi ada syaratnya gitu. Kalau manggil aku boleh, tapi itu gongnya aja. Jadi bahkan sampai sekarang nama panggilan itu tuh melekat di aku di sekitar aku, jadi apa tiara kan, jadi di gong gitu. Jadi itu malah melekat di aku, jadi ya udah aku terima aja, nggak buruk kok, malah aku rasa kayak ini lucu nama ini gitu doang, kayak ada kenangannya aja gitu. Iya sih. itu berarti kan mungkin di Thailand bagus tuh udah bisa mengenal diri sendiri. Nah, ini kan lebih masuk akal kalau kita melihat ejekan itu sebagai motivasi mungkin ya kalau kita juga kita kelihatan jadi kalau jadi kasih dia gitu. Nah, mungkin itu aja sih kita bisa dari sini bisa kesimpulan kalau ternyata rasa takut, rasa cemas, rasa malu itu bisa dilawan dengan pemikiran kita sendiri kayak mungkin ejekan tadi jadi motivasi bagi kita. Mungkin kita bisa memulai apa yang irasional menjadi rasional dan realistis. Nah mungkin dari diskusi kita nih hari ini apa yang bisa teman-teman semua ambil? Mungkin kalau Adi sendiri kenapa nih? Kalau pribadi tidak semua
semua pemikiran-pemikiran yang ada di kita yang sukses ya kayak dia ternyata ya karena aku pemikiran yang dulu masih kayak tradisional jadi aku kayak berhenti untuk melakukan apa yang sebelumnya ini juga nggak bisa dan ternyata nggak semua orang yang tidak kayak ya tidak menerima yang bagian juga jadi sadar ya kita dunia itu berburu apa selesai dari sini kita bisa saling terbuka aja gitu. Kalau bisa mau ada kelompok gitu ya bisa aja, nggak apa-apa kalau mau sama kita gitu. Jadi nggak apa-apa terbuka aja dan sama kita di kelas juga kalau bisa alasan lebih dari kebutuhan lagi terus juga kalau mau nanya atau mau jawab pertanyaan juga saya itu nggak apa-apa rasa jangan merasa di alasan itu takutnya begini nih takutnya begitu gitu jadi malah begini jadi apa sih juga membuat alasan jadi harusnya aku tahu jawabannya jadi bisa ngasih info juga kalau kita benar oke alasan lagi soal terima tanya itu ya belakangan yang penting kita berani mengungkapin dulu aja. Sekianlah sesi supaya kita tinggal dulu. Semoga masukan dari semua juga saja juga itu bisa jadi gambaran atau motivasi kepada saya. Oke, dan beberapa versi dan mungkin sesi materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.